Proses rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta dinyatakan telah selesai pada Kamis 5 Desember kemarin dengan hasil kemenangan bagi paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta telah merampungkan proses rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kabupaten kota. Dari data yang dihimpun, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno berhasil unggul dari 2 penantangnya di 6 wilayah di Jakarta. Dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ disebutkan paslon, gubernur dan wakil yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan sebagai gubernur dan wakil terpilih. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan proses rekapitulasi yang berjalan di KPU DKI, kita sudah terhubung dengan reporter BTV. Ada rekan Teresia Silalahi dan juru kamera Koel Joseph langsung dari kantor KPU Jakarta. Selamat sore, Tere. Terkait dengan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta, kemarin sudah diumumkan. Lantas apalagi agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPU DKI Jakarta? Ya, baik, selamat sore Soza dan juga pemirsa. Kalau kita lihat kemarin ini hasil rekapitulasi dari kabupaten kota memang sudah selesai, di mana Pramono Anung sudah unggul suara begitu ya, di mana suara sah yang masuk ini sebanyak 50,7% dan bisa mengungguli dari 2 pasangan lainnya. Dan perlu saya informasikan untuk agenda besok ini adalah terkait dengan rekapitulasi provinsi yang diadakan besok pada tanggal 7 hingga 9 Desember 2024. Ini merupakan nanti finalisasi di mana memang finalisasi ini merupakan penetapan dari paslon Pramono Anung ini akan unggul atau tidak begitu ya, atau menang atau tidak. Dan perlu saya sampaikan juga untuk tanggal 7 hingga 9 Desember ini merupakan rekapitulasi nasional yang di mana rekapitulasi provinsi ini nanti akan diadakan di Hotel Saripan Pasifik. Dan perlu saya sebutkan juga kalau kita lihat kemarin dalam rekapitulasi dari kabupaten atau kota di mana untuk Pramono Anung ini mendapatkan suara kurang lebih dari 50,07% dan disusul dengan Ridwan Kamil dan juga Suswono sebanyak 39,40% dan disusul kembali oleh Darmakun dan juga Kun Wardana ini juga dalam memperoleh suara sebanyak 11%. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kami tadi juga sudah beberapa kali berbincang dengan Ketua KPUD Jakarta di mana memang untuk persiapan besok ini memang sudah dilakukan dengan baik. Polanya memang sudah sama seperti Pilpres kemarin, karena memang untuk menetapkan ataupun menentukan siapa nanti gubernur dan wakil gubernur terpilih di Jakarta ini akan ditentukan pada rekapitulasi provinsi yang diadakan pada besok. Terkait dengan pengamanan, Soza dan juga pemirsa, perlu saya sampaikan juga terkait juga pengamanan ini juga sudah dilakukan di mana memang sudah bekerja sama langsung dengan Kapolres Jakarta Pusat. Kami tadi juga sudah menanyakan terkait pengamanan tersebut akan ada beberapa gabungan yang akan turun begitu ya, kurang lebih ada 1.000 personel untuk menjaga dengan rekapitulasi besok yang berada di Hotel Sun Pacific tersebut. Dan memang untuk yang kami dapatkan juga dari pihak KPUD Jakarta Pusat KPUD Jakarta juga sudah menyebutkan bahwa belum bisa menerapkan ataupun mengatakan bahwa Pramono Anung ini ataupun Pilkada Jakarta ini dapat berproses dalam satu putaran, karena memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa memang rekapitulasi provinsi besok ini merupakan ajang di mana nanti apakah suara dari Pramono Anung ini sudah sah dan memang sudah tetap dimenangkan. Dan memang kami juga tadi sempat menanyakan kenapa proses dari tanggal 7 hingga 9 Desember ini cukup lama begitu, dan memang kami juga mendengar di situ nanti pihak dari KPU juga menunggu apakah paslon-paslon lain ini akan memberitahukan kepada MK ataupun menyerahkan beberapa gugatan seperti itu untuk melakukan proses suara ini sampai nanti bisa sah pada tanggal 9 Desember 2024. Kembali ke Anda, Soza.
Baik, kita akan nantikan bersama bagaimana terkait dengan proses rekapitulasi tingkat provinsi yang akan berjalan pada mulai esok hari di Hotel Saripan Pasifik dan juga akan diketahui ya hasilnya akhir pada tanggal 9 Desember mendatang. Terima kasih rekan Teresia Silalahi dan juru kamera Koel Joseph untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.